Salam kredensial. Sahabat kredensial, kita ketemu lagi bersama Kiai Sastro. Terima kasih. Saya selalu panggil Kiai Sastro ya kan. Sisi budayawan itu, Oh Pak. iya, budayawan. Budayawan itu. Ngatawi Al Sastro. Ya, wah, ini itu, dari gitu. Kiai Ageng Ganjur. Ya. Yang kemarin barusan mengikuti audiensi dengan Paus Fransiskus di Basilika di San Pietro, lapangan Santo Petrus. Kita ingin tahu bagaimana kesan Al Sastro ini, Ya. Mas Sastro ini, dan ketika setelah bertemu dengan Paus, gimana kesan? Waduh, Gimana? kita nggak terbayangkan. Nggak terbayangkan. Waduh, itu Maksudnya apa nggak terbayangkan? susah diucapkan. Oh. Karena terus terang, waktu kita sebelumnya itu, hari Senin, kita sore-sore kan sempat ke sana itu, Pak. Iya, iya. Nah, menjelang jam 5, jam 6 gitu kan. Kita udah bayangin gimana ya kalau kita ini bisa main di sini, terus kemudian bisa melihat Paus dari dekat, Bapak Paus dari dekat. Itu waktu itu masih, itu sampai teman-teman bilang ya waktu itu ya kita doa aja, pokoknya skenarionya kita harapan terbesar bisa main dan dapat masuk ke dalam. Harapan paling rendah, paling tidak kita bisa masuk ke dalam meskipun tidak main. Nah, ayo kita doa aja semuanya, mudah-mudahan bisa main dan masuk ke dalam. Tengah malam dapat info, Pak. Iya. Malam-malam bahwa kita bisa main dan masuk. Wah, kita itu langsung kayak kalau bahasanya Bung Karno, lir kadio siniram banyu Indonesia. Banyu kembang itu gitu. bosone dalang gitu. Nah, iya, pokoknya kayak jiwa ini tersiram air bunga yang nyes gitu. Makanya luar memang biasa. Tidak semua grup bisa ke situ. Sejak awal dulu kita sudah ngajukan ke sana, ditanya lagunya apa. Lagunya itu, kenapa ditanya? Lagunya itu kira-kira nanti mendukung toleransi enggak, dukung persatuan enggak, dukung moderasi enggak gitu kan. Karena suasana kan suara itu. Dan luar biasa. Suasana yang kebersamaan. Ya kan, lagunya misalnya kelompok apa, kemudian lagunya merusak kebersamaan kan, ya kan. Betul. Itu ditanya dan ketika kami mengajukan surat teken itu juga seuntung-untungan lah kalau dapat syukur, kalau misalnya ikut hadir saja oke. Tapi yang kemudian apakah boleh bernyanyi, apakah boleh, itu nggak tahu, ada yang tahu. Itu. Bahkan kemarin ketika kita datang ke sana itu juga nggak punya bayangan apakah nanti kita ke atas atau tidak, tahu. Bahkan ketika kita dapat kesempatan itu aja kita sudah rasanya wow banget kan. Udah sekarang tuh rasanya wow banget gitu. Selalu nggak tahu, dan arti itu kan the day before selalu dikatakan, besok sekarang. Dan kemudian setelah sampai sana kan kita nggak tahu nanti ke sana nggak ya. Tergantung sana, tergantung Paus. Kan? Dan itu malah yang lebih shock lagi itu begitu akhir-akhir loh kok kita dipanggil naik ke atas. Itu semua kan selalu berharap gitu ke sana. Betul. Dan itu susah dibahasakan, Pak. Sampean kemarin lihat misalnya di atas itu itu kan ada di mimbar utama ada sini kursi, terus ke kiri kanan kan. Yang disalami, yang di kiri itu tiketnya beda dengan yang di kanan. Beda. Nah, yang di sini yang berdiri-diri itu biasanya bersabar-sabar untung-untungan. Kalau selesai sana Paus mau pulang, jangan-jangan dan biasanya dapat. Kalau Paus lihat gitu kan terus biasanya gitu. Waduh, tapi gimana? Jadi memang nggak terbayangkan ya? Nggak terbayangkan, dan itu begitu kita tampil di pelataran itu sudah luar biasa, exciting kita. Dan shock lagi begitu dapat undangan, loh kok naik ke atas. Dan lebih dahsyat lagi begitu Paus melihat kita, Bapak Paus, langsung belok Indonesia. Waduh, luar biasa, Masya Allah. Kemarin dijelaskan Mas Hari itu kan, ini rombongan ini. Betul, kan? Itu. Aduh, ini bagi kami. Gus, ini tidak setiap waktu, ya kan? Betul. Waktu semua kelompok bisa ke sana. Kita melihat juga syukurlah, ya kan? Dan ini yang mendorong dan membesarkan hati kami untuk tetap berjuang ini, karena ternyata ini juga
mendapat atensi, mendapat perhatian, dan mendapat teman banyak. Iya. Dari situ, itu. Okay. Ini makin mahal gitu. Sip, bagus. Ya. Mbah Mami, oh ya ini kayaknya paling sepuh ini ya, paling tua ya. Paling senior ya. Tak pikir belum tentu umurnya paling tua ya berarti. Gimana Mbah Mami? Gimana? Kesan sampean gimana Mbah Mami? Yang pertama adalah salah satu kebanggaan kami dan teman-teman Ki Ageng Ganjur bisa perform di kota ini. Paling tidak ini bisa menjadikan sebuah komunikasi bahasa kita lewat musik untuk menyampaikan perdamaian seluruh umat yang ada di dunia ini. Itu yang pertama, Pak Dubes. Kemudian yang kedua adalah baru pertama kali teman-teman Ganjur ini diperform di suasana yang seperti itu. Kita bisa berkomunikasi dengan seluruh khalayak, audien, kemudian di situ hadir Bapak Paus yang memberikan spirit untuk teman-teman. Artinya bahwa perform kemarin ada suasana yang berbeda. Ada suasana keagungan, ada suasana ketentraman di sangat terkesan bahkan ada saudara saya yang dari Nasrani, Om kok sampai di situ, padahal saya belum pernah sampai ke situ. Itu ya. Itu iya. Bahkan merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Mungkin ya sekali seumur hidup dan tidak bisa berkata apa-apa waktu di sana. Bahkan waktu saya menyanyikan lagu Salawat Badar itu sampai berhenti di tenggorokan. Gitu ya. Kenapa? Perasaannya gimana? Bagaimana ya saya bisa mengucapkan dan mengembangkan nama Rasulullah di sana begitu. Dan luar biasa di tengah berjuta orang yang ada di sana yang mengharapkan berkah dari Romo Paus pastinya. Dan saya ingin mendapatkan berkah juga. Oh iya. Semua yang diimpikan oleh umat Katolik di seluruh dunia. Dan apa yang saya posting di media sosial saya semua dikomen oleh teman-teman saya yang non-muslim. Nggak ada yang kritik? Tidak sama sekali. Kalau di media sosial saya tidak ada sama sekali yang menghujat. Dan teman-teman saya yang non-muslim semua memberikan semangat, semua memberikan saya titip doa juga dong, saya belum tentu bisa ke sana, kok bisa seperti itu gitu. Saya sendiri juga nggak tahu kenapa bisa seperti ini gitu ya. Iya. Oh banyak umat Nasrani dan Katolik yang ingin ke situ juga nggak bisa ya kan? Makanya itu. Ya. Tentunya speechless, intinya saya nggak bisa berkata apa-apa. Ya. Tapi senang? Senang sekali, senang luar sekali, biasa. Ya. Nggak duga waktu ya? itu enggak sama sekali. Waktu itu Romo Paus bilang apa tangannya seperti melambai ingin menyalami, tapi saya takut untuk untuk menyambut padahal kalau mau senang sekali itu. Makanya, biasanya kan orang nyalami, padahal nyalami juga senang sekali, pasti diterima. Iya. Tapi waktu itu takut. Takut dilarang atau. Hanya sayangnya kan Paus sekarang nggak bisa pakai kursi kan, jadi repot. Kadang kata nggak mesti deket itu. Komentar teman-teman saya juga, aduh kenapa tangannya kok nggak disambut, itu berkah sekali. Saya tuh serba salah Mbak, mau saya ambil, Masya Allah itu rugi, kalau istilahnya orang Jawa geton banget gitu katanya. Tapi nggak apa-apa, kamu tetap mendapatkan berkahnya, kata mereka seperti itu. Ya pas malam dikasih tahu kalau paginya bisa ke Basilika itu. Udah senang sekali, tapi bingung juga. Nah, kenapa bingung? Di sana nggak boleh pakai peralatan yang elektronik, terus musiknya gimana kan bilang gitu ya. Ya terus kita persiapannya jam 4 pagi. Jam 4 pagi udah bangun? Jam 4 pagi bangun. Untuk subuhan atau gimana? Ya belum subuh. Sini subuhan setengah 6 ya? Iya, pokoknya Ganjur ini luar biasa nih, jam 4 kok latihan. Latihan di sini? Iya latihan di sini. Ya? Jam 4 pagi kita latihan di sini. Kita udah menyiapkan lagu, 3 lagu. Tapi kan ini kayaknya nanti gimana ya, melodinya gimana, misalnya gimana, biasanya pakai keyboard, biasanya pakai gitar. Itu diserahkan ke suling semua itu. Terus kita persiapkan Heal the World,
persiapan Kote Partiro sama perahu layar lagu Jawa. Setelah sampai sana set alat gitu kan, terus udah sambil cek sound sambil cek sound, terus memainkan gamelan ke Bugiro kemarin. Terus ya udah gitu aja udah seneng, masih punya kesempatan lagi enggak ini sampai atas gitu kan. Tapi ya nggak tahu juga kemarin ternyata bisa dipanggil sampai atas. Terus bingungnya lagi lagunya mau apa. Kita kan cuma bawa rebana itu kan, bawa rebana, bawa angklung sama suling. Terus tanya Pak Sastro, kita lagunya apa Pak Sastro gitu kan. Terus ya udah Pak Sastronya bilang sholawat badar tuh bingung lagi. Apa boleh di depan paus kita mengembangkan sholawat gitu kan. Ternyata setelah izin boleh mengembangkan sholawat badar. Iya, ya kan? Iya, boleh, ya kan? Iya. Apa rasanya? Rasanya gimana menyanyikan sholawat badar di situ, di depan gereja lagi, ya kan? Itu gereja terbesar di dunia itu, ya kan? Ya, bangga, senang, bingung. Bingung, ada bingungnya juga ya? Campur aduk ya? Takut juga. Oh iya, maka suaranya nggak keluar ya? Saya begini Pak Dubes, yang pertama tentu ini sebuah kesempatan yang sangat istimewa sekali. Tidak semua kelompok musik bisa pentas di gereja terbesar di dunia, di hadapan paus dan di hadapan masyarakat dunia, khususnya umat Katolik sedunia yang hadir. Karena itu langsung kemana-mana. Itu bagi kami, saya secara pribadi dan juga teman-teman Ki Ageng Ganjur itu merupakan sebuah kebanggaan, kehormatan, dan ini menjadi satu spirit yang bagi kami ini akan kami lanjutkan ya untuk tapi sampean bayangin nggak bahwa bisa ketemu paus di situ? Sama sekali tidak Pak Dubes. Jadi berharap. Ya, kalau berharap tentu harapan baik karena sudah sampai Vatikan. Harapan tertinggi adalah bisa bertemu dengan paus secara langsung. Itu merupakan sebuah keinginan dan cita-cita kami juga, meskipun kami ini seorang Muslim, tetapi paus ini adalah simbol Bapak perdamaian dunia, simbol pengayom, simbol perengkuh umat, tidak hanya umat Katolik tetapi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Jadi saya teringat kemarin ketika Romo Markus menyampaikan filosofi simbol bangunan yang di depan gereja Santo Petrus itu merengkuh. Iya, itu adalah merengkuh atau merangkul seluruh orang yang datang, dan kami merasa terengkuh juga. Kami merasa dilindungi, kami merasa disambut dengan sangat baik oleh paus sendiri. Jadi ini sangat-sangat membuktikan memang paus ini seorang yang memang bisa merengkuh semua umat, tidak hanya saja umat Katolik. Itu kesan yang paling mendalam buat Indonesia, terutama teman-teman kami ya di umat Katolik. Banyak yang kemudian japri, menyampaikan kabar dan nge-share. Jadi saya belum sampai ke Wisma ini, ketika perjalanan ternyata beritanya sudah keluar di Indonesia. Mas Sastro, itu teman-teman kan pada dan nyampaikan tadi, dengar kan, bahwa ada yang nggak berani, pada kepingin banget salaman. Betul, kan? Termasuk saya. Termasuk salaman juga. Karena saya yang pertama kali. Pada dekat kan di samping saya. Iya. Tiganya kan. Saya sih langsung begini, Mas. Wah, ini kesempatan ya kan. Tapi itu bagi saya dapat mendekat beliau langsung ketemu. Ngobrol itu udah luar biasa. Saya itu. Mas, kemarin kan kita waktu mau baris, ketika mau atas baris, benar akhirnya nyanyi sholawat badar kan? Iya kan? Kamu nyanyi apa nyoba kan? Saya sholawat badar, saya bilang begitu kan? Saya nekat aja itu. Sholawat badar. Padahal saya juga tahunya waktu apa? Iya, gimana? Jadi gini, satu, karena sholawat badar ini adalah salah satu sholawat yang itu karya dari ulama Nusantara, ulama Indonesia. Siapa? Yaitu Syekh Kiai Haji
Ali Mansur. Oh, Ali Mansur. Ya, dari Banyuwangi. Beliau keturunan Tuban, tapi bertugas di Banyuwangi, dan pada tahun sekitar 1950-an itulah beliau menciptakan sholawat badar untuk menciptakan giroh, semangat bagi umat Islam dalam berjuang. Jadi pesannya apa sebenarnya, Gus? Pesannya apa? Jadi ini adalah pujian kepada Nabi dan kepada para Ashabul Badri. Apa itu? Yaitu Ashabul Badri itu sahabat-sahabat yang gugur pada perang Badar. Gitu ya. Nah, itu yang untuk tetap spirit berjuang untuk menegakkan keadilan, kemanusiaan. Nah, kalau kemarin dinyanyikan di situ, cocok nggak itu? Ya, kan konteksnya apa jadinya? Karena kita sedang bersemangat untuk membangun persaudaraan, membangun perdamaian, supaya spirit ini jangan sampai padam, spirit ini jangan sampai hilang menghadapi tekanan-tekanan. Bahwa pada saat Nabi perang Badar itu sebetulnya kan menegakkan keadilan, menegakkan harkat kemanusiaan. Karena pada saat itu banyak orang yang berkhianat perjanjian perjanjian Madinah. Piagam Madinah itu kan dikhianati gitu loh. Nah, maka ini adalah perjuangan menegakkan keadilan, menegakkan suatu perjuangan, komitmen bersama supaya apa yang sudah disepakati itu harus kita jaga bersama-sama. Saya baru pertama kali dinyanyikan di situ. Oh iya. Oh ada yang nyanyi di situ, nyanyi sholawat badar. Dan saya di situ menemukan merasakan ya bagaimana Allah itu menciptakan keberagaman, menciptakan kebersamaan itu terasa banget bahwa keindahan, bahwa perasaan spiritualitas itu ada pada setiap manusia dan itu bisa tertaut menjadi rajutan-rajutan seperti tadi itu. Mas Abed tadi dan Mbak Tuti ngomong soal paus, ya kan berbeda-beda. Ingat kan yang perjanjian kesepakatan Abu Dhabi, ya kan? Itu kan juga menunjukkan bahwa memang paus menekankan semua itu saudara. Semua saudara, fraternity, persaudaraan itu yang nomor satu. Sehingga merengkuh tadi kan memang direngkuh semua orang. Dan ini juga Sayyidina Ali pernah mengatakan, Pak, kalau toh kita itu berbeda dalam agama, tetapi kita tetap bersaudara dalam kemanusiaan. Seperti itu. Saya juga ingat pernyataan Gus Dur bahwa kadang seseorang itu sama agama tapi beda iman. Ada yang beda agama tapi satu iman. Jadi ada yang di situ saya ingat betul Gus Dur membedakan antara iman dan agama. Gitu. Orang itu bisa beda agama tapi satu iman. Dan juga sebaliknya beda iman tapi satu agama. Nah itu luar biasa. Dan saat itu kami merasakan ketika pas sholawat badar itu bagaimana iman kami itu sama, iman terhadap Tuhan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Meskipun agama kita berbeda, tapi iman kita sama, yaitu mengimani adanya Tuhan. Mas Astro kemarin setelah diikuti audien ini seakan-akan udah selesai ya. Wah justru ke Roma sudah selesai. Iya kan? Kita misi kita sudah selesai kan? Misi is done. Misi kita sudah selesai. Dan akhirnya kita malamnya betul-betul hiburan. Hiburan betul. Malam kita tahu yang ada di banyak itu kan. Jadi puluhan duta besar, puluhan diplomat datang menyaksikan kita semua bermain di sini, mereka enjoy, mereka fun, dan saya yakin kita berbeda-beda semua malam itu. Ya padahal nggak tahu juga agama bahasanya kan nggak tahu kan. Padahal kita sampai bahasa Inggris, you know lah, gitu. Inggris Singapura, Inggris Melayu, Inggris Malaysia kan, you know lah itu. Tapi waduh luar biasa. Jadi setelah paginya kita bertemu paus, kita disapa. Kita mendapat penghormatan untuk naik ke mimbar, bertemu dan membacakan sholat. Malam itu betul-betul seperti orang habis nikah ijab kabul, malamnya itu resepsi. Kira-kira seperti itu. Semua enjoy, fun, berbahagia, luar biasa. Oke, ya ini kesempatan ya. Nggak tahu saya akan bisa lagi ke situ, belum tahu ini. Mudah-mudahan. Ya, moga-moga kita bisa ada waktu lagi ya. Pokoknya yang terpenting gini, kita itu tadi menjadi merasakan bahwa perbedaan beragama, bersosial itu kalau dilandasi rasa cinta, rasa ikhlas,
itu akan menemukan jalan untuk menemukan kebahagiaan, enjoy dan fun. Saya rasa kemarin itu dengan menerima Ki Ageng Ganjur di kota audiensi, kemudian naik ke atas, itu menjadi realisasi, salah satu realisasi yang selama ini dikatakan oleh Paus, fraternity, persaudaraan itu, ya kan? Deklarasi Abu Dhabi yang ditandangi Paus dengan Imam Besar Al-Azhar itu kan menekankan pada itu, semua orang itu saudara, apapun dia. Kemarin itu salah satu wujudnya itu, ya kan? Misalnya kalau bukan saudara nggak bakal diterima itu, ya kan? Ya, betul. Ya kan? Dan yang kita bersyukurnya realisasi itu kita ikut merasakan. Nah itu yang luar biasa, Pak, betul. Dan ini oleh-oleh bagi teman-teman saya. Ini oleh-olehnya dari oleh-oleh yang tadi disampaikan Albert tadi kan. Nggak bisa salaman tapi hatinya sudah salaman, ya kan. Jadi itu mungkin itu oleh-oleh yang paling barangkali oleh-oleh yang paling berharga dari perjalanan ke Roma itu ya. Jadi sepanjang sejarah perjalanan Ki Ageng Ganjur yang melakukan upaya perjuangan merajut persaudaraan melalui musik, itu momentum yang paling luar biasa adalah terima kasih banyak itu. Ya, syukurlah bisa Amin. Ya, terima kasih banyak Mas Astro dan teman-teman semuanya, Mbak semuanya, makasih banyak. Pak Dubes. Ya, moga-moga ini jadi awal untuk tahapan lanjutnya yang lebih ini ya. Pasti. Kayaknya juga mau kita emang bakal lagi salawat lagi kayaknya. Iya. Ayo coba kita salawat lagi yuk. Ya Rasulullah ya Rasulullah. Ya Rasulullah.
Saya menikmati. Terima kasih. Makasih banyak Mas Sastro, bijakan kita pada kali ini, dan dengan teman-teman makasih banyak ya. Banyak dan terakhir tutupnya bagus banget ini. Sahabat Gredensia, tadi perbicaraan kami dengan Mas Sastro dan teman-temannya yang kemarin hari Rabu pagi mengikuti audiensi umum dengan Paus Fransiskus di lapangan Santo Petrus. Bahkan tidak hanya audiensi biasa, kemudian mendapat kesempatan bernyanyi dan kemudian keutamaan bertemu dengan Paus. Dan itu suatu hal yang sangat langka dan tidak mudah untuk diulang lagi. Ya, terima kasih banyak. Salam Gredensia. Salam Gredensia. So, terima kasih.